Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sambil bernyanyi ya. 1, 2, 3. Tangan di atas menggapai bintang, tangan di samping burungnya terbang, tangan di depan bertepuk tangan, tangan diangkat, mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Kalian sudah pernah dengar cerita Nabi Muhammad? Jika sudah pernah dengar, kita ulangi sekali lagi ya. Pada suatu hari, ada gerombolan gajah yang pergi menyerang Ka'bah bersama dengan seorang raja yang bernama Raja Abraha. Di hari itu, Raja Abraha menyerang Ka'bah dengan tujuan untuk menguasai kota Mekah. Namun, Allah menggagalkan rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara mengirimkan burung ababil yang membawa batu kerikil dari neraka. Burung ababil tersebut membawa batu kerikil panas yang berasal dari neraka dan kemudian dijatuhkan tepat di kepala gajah. Jadi yang terjadi adalah gajah tersebut pada mati dan Ka'bah terselamatkan dari kehancuran. Selain itu, ada suatu peristiwa lagi yang terjadi di sebuah rumah dengan seorang ibu yang bernama Siti Aminah yang sedang melahirkan anak laki-laki. Ia berjuang tanpa suami. Itu disebabkan karena ketika dia sedang mengandung, suaminya meninggal dalam perjalanan ke kota Madinah. Siti Aminah merupakan ibu dari Nabi Muhammad. Jadi ketika ada gajah yang menyerang Ka'bah, Siti Aminah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad. Kalian tahu tanggal berapa Nabi Muhammad dilahirkan? Ya, Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena Nabi Muhammad lahir bertepatan dengan pasukan gajah yang menyerang Ka'bah. Jadi pada tahun tersebut disebut tahun gajah. Setelah Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad diasuh oleh Siti Aminah sendirian. Tapi di Arab Saudi itu ada tradisi jika ada anak kecil yang baru dilahirkan, maka dia akan disusui oleh orang lain. Dan Nabi Muhammad disusui oleh seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad disusui oleh Halimatus Sa'diyah sampai beberapa tahun dan akhirnya dikembalikan lagi oleh ibunya Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Siti Aminah ibunya mengajak Nabi Muhammad untuk mengunjungi makam dari ayah Nabi Muhammad di daerah Yathrib. Namun di tengah perjalanan Siti Aminah merasa sakit, kemudian wafat dan dimakamkan di daerah Abwa. Setelah Siti Aminah meninggal, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Tetapi Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib hanya berlangsung sampai 2 tahun. Karena ketika 2 tahun Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya wafat dan meninggalkan Nabi Muhammad. Setelah kakeknya meninggal, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang saudagar yang sukses. Jadi, Nabi Muhammad pun diajari oleh Abu Thalib agar menjadi saudagar yang sukses pula. Di usia Nabi Muhammad yang ke-17,
Nabi Muhammad diajak oleh Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam. Dan mereka pun singgah di kota Bashrah dan kemudian bertemu oleh seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Bukhairah melihat sebuah tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad. Tanda tersebut terdapat pada pundak Nabi Muhammad. Di pundak Nabi terdapat tulisan Khatamul Anbiya yang berarti Nabi akhir zaman. Untuk itu, pendeta tersebut berpesan kepada Abu Thalib agar mengajak Nabi Muhammad pulang dan menjaga Nabi Muhammad. Setelah bertahun-tahun berlalu dan Nabi Muhammad sudah menginjak usia 25 tahun, Nabi Muhammad bertemu dengan seorang wanita saudagar kaya raya yang berusia 40 tahun. Kemudian, saudagar tersebut meminta Nabi untuk menikahinya. Akhirnya Nabi pun menikah dengan Siti Khadijah, wanita saudagar kaya yang ditemui Nabi tersebut pada usia 25 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 35 tahun, ada sebuah peristiwa di mana Ka'bah itu sudah berusia tua. Jadi, ketika ada bencana banjir, Ka'bah pun rusak. Akhirnya, penduduk Mekah bergotong royong untuk memperbaiki Ka'bah. Namun, terjadi permasalahan selanjutnya. Ketika orang-orang akan mengembalikan Hajar Aswad ke tempatnya semula, orang-orang berebut untuk mengembalikan Hajar Aswad tersebut. Namun, datanglah Nabi Muhammad untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Dan akhirnya permasalahan tersebut terselesaikan dan tidak ada lagi perselisihan di antara kepala suku yang ada di Mekah. Sejak saat itu, Nabi diberi gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Begitulah kisah Nabi dari setelah dilahirkan sampai sebelum menjadi Nabi. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dari cerita Nabi tersebut dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup cerita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.